Oke, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel seputar opini kita. Ya, pada malam sore yang berbahagia ini kita bersama rekan penggiat sastra di Kalimantan Barat ya, bersama Jakaria Pangaribuan. Ya, betul sekali. Ya benar Bang Jak ya. Betul. Okay. Enggak tahu. Ya, kita coba buka Instagram, buka profil biografi beliau ini. Ada orang-orang yang pegiat sastra ya. Kebetulan beliau juga adalah lulusan sastra Indonesia ya, walaupun di pendidikan tapi beliau masih mencintai lah, bahasanya mencintai seni di Kalimantan Barat secara khusus. Nah, pada malam hari ini yang sore berbahagia ini teman-teman ya, kita kedatangan tamu yang memang hari ini sangat berbahagia. Sore ini kita ditemani Bang Jakaria ya. Kita salam dulu dengan Bang Jakaria. Selamat sore Bang Jaka. Sore. Iya. Sangat sore sekali ya. Apa kabar Bang Jaka? Baik. Ya, lama kita tidak jumpa ya. Walaupun kita teman akrab, teman seperjuangan di bangku perkuliahan, tapi ya kita jarang ketemu ya Bang Jaka ya. Lumayan lah. Ya, dengan kesibukan kita masing-masing. Namun itu tidak mengurangi esensi dari pertemanan persahabatan. Nah, pada malam hari ini yang berbahagia saudara-saudara, saudari-saudari, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang semua berbahagia pada sore hari ini. Ya, kita akan membahas seputar seni Indonesia ya, tapi secara khusus nanti kita mengupas ya apa itu seni di Kalimantan Barat secara khusus, karena memang ada track yang ingin kita capai pada diskusi kita pada malam pada sore hari ini kawan-kawan. Ya, kita jangan kaku ya, kita santai aja Bang Jack ya. Oh, pasti. Oke. Dengan Bang Jack hari ini yang memang hari ini beliau ini sangat auranya memang ya bahagia gitu ya. Bahagia dalam sebenarnya ini Jay, sebenarnya enggak bahagia, pura-pura ya. Pura-pura bahagia ya di depan orang ramai publik lah ya. Oke, kita berbicara tentang seni ya. Mungkin perkenalan dulu secara singkat dari Bang Jack itu ya. Oke. Perkenalan secara singkat, mungkin biasa teman-teman kalangan mahasiswa atau remaja lah biasa manggil Jaka, gitulah biasanya. Jaka ya. Jaka, berarti itulah. Panggilan akrab itu panggil Bang Jak. Bang Jak Oh, itu ya. jarang sih Jai. Oh iya, jarang ya. Jarang sih. Bang Jak tuh jarang itu. Oh, ya. Untuk orang-orang yang baru kenal biasanya. Bang Jak kalau udah kenal itu dah lain dah, anjing. Yo, anjing ya. Anjing memang. itu tuh kalau udah kenal tuh lain tuh cerita. Kalau udah kenal ya. Oke, siap. Oke, untuk perkenalan ya, teman-teman yang ingin memanggil ya, kalau sudah makin akrab semakin lain panggilan teman-teman. Nah, dalam pertemanan juga asik berteman dengan beliau ya, banyak edukasi terkait masalah seni ya, masukan seni dan sebagainya lah untuk kita secara umum dan secara khusus untuk kita teman-temannya. Nah, pada sore hari ini yang berbahagia teman-teman semua ya, kita akan berbicara tentang seni. Nah, tadi kita berbicara tentang seni Indonesia, tapi ya kita mengkerucutkan, kita sepakati dulu ya Bang Jack. Oke. Masalah seni di Kalbar lah khususnya. Ya, mungkin pandangan Bang Jack ini seni itu sebenarnya apa sih? Nah, kalau yang kita ketahui kan bahwa seni ini adalah kreativitas untuk menyenangkan. Nah, suatu yang menyenangkan untuk diri kita lah secara pribadi, khususnya seni ini. Nah, pandangan Bang Jack itu seni ini seperti apa gitu? Seni kalau pandangan aku sendiri Jai. Seni itu yang biasa di WC. Yang biasa di WC ya? Amis gitu, ya. bau itu. Itu seni. Tapi kalau orang-orang beranggapan kalau seni itu kan suatu hal yang indah, ya, suatu hal yang keren gitu. Ya. Padahal latar belakang seni itu sebelum dia menjadi indah, sebelum menjadi keren tuh sakit gitu. Ada proses-proses kayak kita buang air seni sebelum jadi air seni itu kan, dia jadi ada proses-proses metabolisme di situnya. Begitulah. Ya. Kalau menurut aku pribadi gitu, bahwa seni ini tergantung orang lihatnya lagi. Ya. Apakah seni ini hal yang sepele, misalnya ketika orang buat TikTok, orang buat konten YouTube, orang buat edukasi segala macam, itu dikatakan biasanya ini karya dan ini seni gitu. Iya.
Tapi kalau menurut konteks saya sendiri, kalau seni itu sebuah proses yang memakan waktu, memakan cerita di balik karyanya, Iya. memakan kesedihan. Mungkin bisa dikatakan bahwa karya seni yang hebat itu terlahir dari sebuah kisah yang buruk, seperti itulah. Nah, seperti itu. Jadi Bang Jack secara pribadi ini kan ya tadi kita lihat bahwa di biografi beliau itu penggiat seni lah, khususnya di Kalimantan Barat. Nah, salah satu seni yang saya ketahui bahwa ada menulis naskah atau festival terkait masalah yang hutan-hutan itu. Ya, saya lupa judulnya itu apa itu, yang tentang hutan-hutan, ya pembakaran hutan dan sebagainya. Nah, itu kan seni yang mungkin saya ketahui bahwa yang terakhir lah yang saya lihat, yang memang diikut festival kan. Nah, jadi Bang Jack ini sebelum cerita tentang seni itu nanti, ya Bang Jack mulai suka dengan seni itu mulai dari kapan? Kalau suka seni ya Jaya. Ya. Manggil Jaya. Jaya. Nah, Pak Jaya. Kalau suka seni nih, mungkin nggak tahu sih Jaya. Itu lahirnya mulai nyukanya itu kalau secara sadarnya tuh. Ya. Ketika waktu masih SD lah. Itu SD. Masih SD ya. Ketika SD itu udah mulainya itu dari gambar komik. Komik Dari situ gitu ya. mulainya tuh. Ketika beranjak SMP baru udah nemu kayak puisi. Kayaknya hal yang berbau tentang gambar, kata-kata yang kayak puisi-puisi. Puisi yang pertama kali aku kenal waktu SMP itu Chairil Anwar. Karena waktu zaman dulu, waktu kita SMP, kita sementara nih SMP ya. Iya. Dulu tuh waktu belajar bahasa Indonesia tuh, nggak tahu lah sekarang. Belajar bahasa Indonesia itu pasti wajib ngapal puisi Chairil Anwar. Ya. Yang Benar. aku Ya. itu paling sekali itu Sering, yang buat sering itu. Tapi nggak tahu lah zaman sekarang mungkin masih ada atau enggak, itu kita nggak tahu. Ya. Apalagi ditambah zaman yang dilanda dengan ini ya. Ya, dengan COVID ya. Aku nggak tahu lah. Pokoknya pada zaman dulu pada waktu aku SMP itu udah mulai suka dengan seni tulis, Seni tulis. puisi. Kalau novel masih belum kenal, cuma lebih ke puisi. Dan SMA baru udah nemu teater, ekskul teater, karena SMP kan masih nggak ada teater. SD, SMP sama SMA ada beda enggak? Ada peningkatan Beda. dalam ini ya. Kalau peningkatan itu nggak ada sih. Maksudnya dalam diri Kalau bergelut dalam seni gitu. kalau secara peningkatan ini kan mungkin bisa dibilang kalau prestasi masih nggak ada. Waktu SD prestasi tentang melukis itu masih nggak ada. Itu melukis itu paling melukis manga, anime segala macam lah. Ketika masuk SMP tadi nggak lagi nyentuh itu, tidak lagi nyentuh gambar. Paling pas ada waktu seling suka-suka baru mau gambar, baru mau itu. Tapi lebih ke sukanya sama puisi. Aktifnya tuh SMP itu aktif nulis puisi. Aktif di puisi ya. Puisi. Sampai sekarang masih aktif di puisi Masih. dan juga sebagai pencipta puisi. Kadang-kadang. Oh ya, kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Oke. Lumayan produktif lah, lumayan. Nah, berarti mulai ada magnet lah hitungannya. Magnet terkait masalah seni itu mulai dari SMP. Jadi menyukai SMP, secara inilah ya, menyukai. secara pribadi. Tapi belum sadar tuh ketika barang ini rupanya asik. barang ini bisa ini, ibarat kan kalau SD itu ketika ditanya cita-cita, biasa teman-teman jawabnya Polisi, polisi, pastor, dokter, ya kan? Dokter, Iya. presiden, itu nggak masuk akal lagi. Iya. Tapi itu sekolah ketika sekolah di kampung itu kan, karena asal aku kan dari kampung. Iya. Kalau tanya cita-cita tuh aku bingung gitu. Kadang-kadang SD, SMP itu kan kadang-kadang Beda-beda gitu kan. Ketika udah sadar benar-benar besar nih baru pikir, oh kayak seni ini lebih enak. Lebih enak gitu. dan lebih asik gitu ya ketika kita suka dengan seni. Ya, memang secara pribadi saya juga merasakan terkait masalah SD, SMP, SMA gitu. Kalau bicara tentang cita-cita ya mungkin teman-teman itu kan suka bilang saya mau jadi polisi, saya mau jadi tentara. Mungkin faktor dari orang tua saja. Ya, faktor dari orang tua bisa jadi itu. Tapi pada dasarnya ketika kita sudah mengetahui dan punya pemikiran yang luas lah ya. Pemikiran yang luas ya berbeda gitu. Bahwa kita maunya seperti ini dan seperti ini. Bahkan kita inginnya itu bebas dari orang tua dan sebagainya gitu kan.
Nah, terkait masalah kita kembali ke topik ya, terkait masalah seni tadi. Ya karena kan Bang Jack tadi itu udah mulai ada magnet walaupun belum menyadari ya terkait masalah bahwa dirinya suka dengan seni tadi, bahwa suka dengan seni. Nah, sampai saat ini setelah menyadari bahwa dalam diri Bang Jack sendiri sudah ada timbullah jiwa-jiwa seninya. Nah, bagaimana cara merawat seni itu sampai saat ini dengan berkembang? Ya, kita melihat biografi teman-teman, boleh kawan-kawan buka di channelnya Bang Jack, nanti ada di bawah ya. Boleh subscribe. Ada di bawah, di subscribe ya, terkait masalah penggiat-penggiat seni beliau. Nah, prestasi-prestasi dari seni beliau juga ada di YouTube dan edukasi lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana cara merawat itu gitu. Merawat sampai di detik ini Bang Jack itu masih mencintai dengan seni dan terus berkarya walaupun ya kalau kita ketahui banyak orang yang tidak suka juga dengan puisi-puisi Bang Jack, betul, mungkin betul, kan. betul. Karena tidak semua orang itu bisa menerima hasil Ya, dari karya hasil karya. kita gitu kan. Karena kalau kita melihat seni, ya kita melihat seni itu ya seandainya saya suka dengan botol ini belum tentu orang lain suka dengan botol ini. ya. Nah, makanya Relatif lah. kita ingin ulas nah terkait masalah bagaimana sih cara kita merawat gitu agar orang lain juga bisa menyukai barang ini gitu. Kan pasti ada itu trik-triknya gitu. Oke, trik-triknya. Kalau aku pribadi sih Jaya, sebenarnya seni itu apa ya, memilih menjadi seorang apa ya, kalau baratnya wah itu seniman lah, baratnya katanya seniman. Padahal teman-teman suka bilang, kau nih seniman miskin kah gitu. Kau nih ngapa lah mau kayak gini kan gitu. Mungkin ini sih Jay, cara ngerawat supaya tetap tercimbung dalam dunia seni itu rajin-rajin ini ya sih, rajin-rajin buat karya. Nonton. Oh, nonton. Rajin-rajin iri ya. Kalau aku pribadi ya. Iya. Karena ketika aku ngelihat, ketika aku udah dewasa lah, ketika udah mulai sadar lah bahwa aku kayaknya lebih seni nih. Lebih jalan kesenian. Aku harus apa ya, harus wajib iri gitu. Ya. Wajib iri sama teman-teman khususnya di Kalimantan Barat lah. Entah itu mau yang senior maupun yang udah lama di bidang seni ataupun yang muda. Harus wajib iri gitu. Kenapa orang-orang ini bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Ya. Dan aku dalam batin tuh suka, aduh, nih udah buat karya itu. Aku harus buat kayak nih gitu. Oh ya. Statement aku kayak gini sih, ketika orang memilih dia harus menjadi seorang seniman atau menjadi seorang pencipta karya seni lah, entah itu suka atau tidak suka. Aku punya statement bahwa nanam dalam diri aku, wajib 1 tahun itu harus ada karya itu. Wajib ya? Wajib. Oh iya. Itu untuk satu menjaganya lah. Wajib dalam merawat seni dalam diri kita gitu ya. Nah, menurut Bang Jack ini, apakah seni ini timbul atas dasar hobi atau bakat atau lain sebagainya? Kan pasti ada nih. Kalau kita suka bola, belum tentu kita main bola, punya bakat bola gitu kan. Nah kan gitu. Nah kalau seni sendiri, apakah kita? Nah pasti ada. Nah kalau untuk diri Bang Jack sendiri, itu kayak gimana? Apa ya? Kalau dibilang bakat, aku nggak percaya sih Jay. Ya. Karena nggak ada bakat sebenarnya. Ya. Orang pandai main bola, orang pandai melukis, orang pandai berpuisi itu semua karena latihan, semua minat. Ya. Karena cinta sih. Iya. Ibaratnya apa ya, kalau ngerjakan sesuatu yang tidak dicintai pasti rusak, kacau. Iya. Nggak seutuh sama jiwanya, nggak ke sesuatu hal yang dia kerjakan itu. Iya. Kalau bakat aku nggak terlalu percaya. Aku merasa kalau menemukan kebahagiaan lah dalam melakukan sesuatu, entah itu ngelukis. Malah ketika aku misalnya ada konflik di keluarga, konflik di pacar gitu kan, atau konflik nafsu atau segala macam, ketika tidak bisa dicurahkan, dilampiaskan lewat apapun itu, kalau lebih ngelukis atau lebih buat puisi itu kayaknya lebih asik ya. Lebih asik. Misalnya kalau konflik di Kalimantan lah misalnya, kayak tahun-tahun kemarin kayak demonstrasi tentang RUU KPK. Itu sama Omnibus Law. Ya. Ketika aku nggak bisa, suara aku nggak cukup besar, apalagi ibaratnya orang yang mungkin belum ada apa-apanya. Ketika aku nggak bisa
menyampaikan itu seperti lewat seperti orang lain ya, Iya. bagus aku menyampaikan lewat gaya-gaya aku sendiri Ya. gitulah. Berarti menurut Bang Jack ini bahwa salah satu untuk mengkritik, salah satu untuk mengolah bahan agar menyampaikan sesuatu melalui seni itu tadi. Iya, iya. Ya, salah satu lukis gitu tadi. Maka timbullah tadi yang kita bahas tadi ya, teman-teman. Kita belum bahas tadi terkait masalah festival karena itu ada sangkut pautnya dengan undang-undang Omnibus Law ya, undang-undang Omnibus Law yang mungkin secara kasat mata kita melihat bahwa ya timbulnya seni itu festival yang di sebarluaskan oleh Bang Jack sendiri. Nah, nanti kita akan bahas di situ. Nah, itu salah satu karya seni untuk mengkritik. Ya, salah satu karya untuk mengkritik atau menuangkan isi perasaan yang dipikirkan karena tidak bisa seperti orang-orang lain ya, seperti aktivis gitu ya. Seperti aktivis, seperti teman-teman jurnalis ya, mungkin ya, kan seperti itulah. Karena mereka punya wadah gitu, kayak jurnalis kan nulisnya pasti di media berita apa segala macam lah. Media berita dan sebagainya atau seperti aktivis turun ke jalan kan dan sebagainya. Tapi Bang Jack ini punya cara sendiri, punya langkah sendiri yang menuangkan isi pikirannya melalui seni itu tadi. Nah, nanti kita akan sampaikan juga link festivalnya agar teman-teman tonton dan penasaran atau langsung saja lihat di channel YouTube beliau. Ya, nah, betul. terkait masa seni tadi itu terkait masa merawat tadi sudah kita dengar bahwa kita cintai dulu. Nah, setelah kita cintai baru kita terus tuangkan melalui ide-ide pikiran kita. Nah, jadi kita ingin melihat bahwa ya yang saya ketahui Bang Jack, apakah ada pihak-pihak yang hari ini mungkin mensupport dalam seni Bang Jack sendiri. Nah, salah satu contoh kan kalau biasa apalagi Bang Jack itu punya karya yang banyak sekali, apakah sudah tembus dengan hasil kritikan mungkin tadi melalui undang-undang Omnibus Law yang hari ini Bang Jack kritiki atau itu memang ya karena cinta tadi dengan seni juga ya sekalian lah ya, sekalian mengkritik dan sebagainya. Nah, apakah ada support dari pemerintah atau support dari sanak saudara kan atau dari teman-teman yang hari ini ya mungkin bisa diceritakan lah Bang Jack. Kalau apa ya, support Ya. mungkin dari Sambil internal minum Bang ya. Jack, sambil minum. Santai kita ya, ngobrol teman-teman, kita ngobrol santai. Oh, iya. Kalau dari support nih Jay, dari internal dulu lah, internal dari aku sendiri. Secara keluarga itu gimana ya? Latar belakang seorang bapak atau mama aku tuh ibaratnya enggak terlalu gimana ya, enggak terlalu peka atau sadar akan kesenian gitu. Karena ya ibaratnya karena enggak sampai gitu Jay, enggak sampai secara pengetahuan tentang kesenian gitulah. Aku pun ketika nemu kesadaran tentang kesenian pun ketika udah di Pontianak gitu. Ya. Proses-proses produksi kesenian pun udah di Pontianak. Oh, sudah di Pontianak ya. Ketika aku buat karya-karya seperti pementasan teater, itu pun masih karya kecil sih, pementasan teater, kayak pameran tunggal. Iya. Itu juga ketika barang itu sudah jadi baru aku sampaikan pada orang tua. Nah, aku ketika proses itu aku nggak ada bilang gitu. Iya. Ketika aku ikut berproduksi di pementasan teater pun aku nggak pernah bilang sama orang tua gitu. Karena ketika aku bilang pun Ya, bahkan ketika aku juara pun, Iya. misalnya juara satu lah. Iya. Waktu tahun 2016 misalnya, juara satu lomba lukis dan juara misalnya juara dua gitu. Iya. Sastra lisan itu pun si orang tua pun ya slow, santai. Slow ya. Nggak terlalu gimana gitu, Jay. Ya. Itu untuk orang tua. Nah, itu untuk internal, itu nggak terlalu gimana gitu. Dan untuk orang luar, eksternalnya, Eksternal. entah itu dari teman-teman ataupun dari pihak-pihak pemerintahan untuk menyikapi seni di Kalbar lah. Belum nemu sih aku, Jay. Ya. Aku belum terlalu nemu sih support dari, mungkin aku belum membuka sih kalau aku melihat aku belum membuka jejaringan secara luas sampai nembus ke bidang pemerintahan tuh belum. Tapi kalau enggak selama sih baru lah. Ya. Baru lah. jadi selama baru Nah. ya. Kalau Ya. orang-orang kesenian pun aku sadar, Bah. Contohnya seperti Taman Budaya di Kalimantan Barat itu. Semenjak tahun 2015
aku di Pontianak pun Taman Budaya tuh gitu-gitu aja gitu. Paling perubahannya di cat gitu. Iya. Itu udah nunjukkan gitu bahwa pemerintah, Ketidakpedulian. aduh, aku nggak tahu lah, nggak peduli atau nggak respon atau nggak itu. Tapi ya, kalau di Kalimantan Barat, karena kalau aku jujur aja ya, kalau aku mencari wawasan tentang kesenian itu, aku lebih ke media, Iya. YouTube, belajar dari YouTube, belajar baca apa segala macam. Melihat di, contohnya kayak Kota Pendidikan Yogyakarta, Ya. kayak misal seni lukis di Bali. Aku lebih buka ke YouTube dan buka-buka podcast tentang kesenian. Misalnya di Jogja tuh kayak apa, mojok.co lah, ada mojok.co namanya. Ya. Itu dia lebih membahaskan diskusi tentang seniman-seniman gitu. Aku lebih sering nonton itu gitu. Dan nemu di sini tuh nggak terlalu besar gitu, nggak Ya. terlalu besar. Yang paling besar di sini paling teater gitu, teater. Yang di Kalbar ya, Nah, aku merasa bahwa teater itu. Kalau untuk seni lukis masih kurang. masih Ya. sangat kurang. Sangat kurang. Bahkan Garing Nugroho, seorang sutradara besar di Indonesia juga pernah bilang bahwa Kalimantan ini tanah yang kering akan kesenian. Iya. Kering sekali, berapa kering. Itu argumen dari Garing Nugroho ketika merekrut sebuah komunitas Balantuma, Anggota komunitasnya. komunitas ya? angkatan Tuma untuk nampil di mungkin Balantuma ikut festival, lolos festival, Ya. nampil di Galeri Indonesia Raya. Ya. Itulah Jay, belum terlalu gimana gitu. Kalau untuk support dari pemerintahan. Mm. Oke. Nah, nanti kita akan ulas kembali terkait masalah yang dari pemerintah, karena memang kita perlu juga. Kalau Bang Jack merasa sendiri bahwa perlu tidak ada pemerintah untuk support atau seperti apalah tindak pemerintah dan sebagainya. Apakah perlu atau memang ya kita nggak perlu, karena biasanya kalau apa yang kita sampaikan sebuah masalah pasti kita punya sebuah solusi di situ. Kita pasti punya sebuah solusi yang ingin kita capai lah untuk ya support, untuk dukungan dan sebagainya. Apa ya? Kalau aku ngelihat sih Jay, ada tawaran gorengan di belakang. Ya. Kalau aku ngelihat sih Ya. Jay, Oke, sebentar dulu. Ya, teman-teman, ya kita ucapkan dulu ya sama teman-teman ya, selamat berbuka puasa. Iya. Ya, walaupun kami tidak berpuasa ya, teman-teman. Ya. Ya, selamat berbuka puasa untuk teman-teman. Semoga ibadahnya hari ini terpenuhi dengan berkat ya, berkat. Ya. Takut sekali ya. Ya, selamat berbuka puasa teman-teman semua untuk umat yang menjalankan ibadah puasa. Oke, sambil makan Bang Jack, santai kita ya, santai. Santai ya. Kita mau buka puasa. Kalau gimana ya? Itu kan penting gitu. Pada zaman Soekarno pun Soekarno suka ngundang para seni seni rupa, entah itu seni lukis untuk ke gedung ke istana negara waktu itu. Soekarno pun pernah pindah dilukis apa segala macam. Ya. Kalau sekarang, kalau kita ngelihat dari zaman dulu, sekarang mungkin khususnya di Kalimantan Barat, oke, ada beberapa seniman yang diminta untuk melukis apa segala macam. Tapi ini bukan sekedar bahas tentang bahas tentang satu seniman yang harus di pemberdayaan gitu. Bahwa ini proses ini loh, proses kebudayaan loh gitu, proses kesenian loh. Ini tidak berbicara tentang satu orang gitu. Ya. Bahwa proses atau ruang diskusi seni ataupun di Kalimantan Barat itu harus didukung oleh pemerintah, wajib gitu. Ya. Karena aku melihat pun ketika ada pameran seni lukis di Kalbar pun oke, pembukaan bla 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 meriah segala macam, sampai situ aja gitu. Habis itu dibuka ruang-ruang untuk mengunjungi pameran segala macam, sampai di situ aja gitu. Dan keseriusan dalam seperti di Jogja lah, kita berkaca pada Jogja misalnya, bahwa untuk mengadakan sebuah pameran
itu sangat Antusias sekali lah. pemerintah, gitu ya. Sangat antusias dan sangat ibaratnya bisa dikatakan sangat banyak yang itu Yang Berapa? menyukai berkontribusi kontribusi lah, entah itu dari pemerintahan atau dari dari segala kalangan lah. masyarakat dan sebagainya lah ya. Beda dengan di Kalbar, itu pun ruang diskusi untuk saling tukar pikiran tentang kesenian tuh aku masih belum nemu gitu. Ya. Bahkan aku pernah ketemu seorang sastrawan Kalbar pun, Pradono, Bang Don, pernah bilang gitu. Dan seniman tato pun dari Bang Peri ya, Iya, ya. pernah bilang kalau mau jadi pelukis bukan di sini tempatnya. Ya. Itu kan miris itu. Di- Masa Kalbar nggak ada pelukis gitu? Ya, jadi di mana? Di Bali katanya, di Jogja itu lebih hidup itu. Ya. Masa di Kalbar kita nggak bisa hidupkan gitu? Ya, ya. Jadi tolonglah kan untuk kalangan pemerintah, tolonglah sadar dan peka akan seni gitu Pak. Ya. Manusia seni ini bukan sekedar manusia yang dibuat project terus thank you gitu. Ya. Bukan sekedar hal-hal yang berbuat tentang itu. Berarti kita perlu apresiasi lah. Iya, apresiasi. perlunya hal yang serius gitu untuk mulai bahwa kalau di Jogja kan ada namanya Art Jog. Ya. Di Jakarta ada namanya Art Jakarta. Art Di Bali ada namanya Art Bali. Kita boleh nengok IG lah. Kalbar. Art apa? Di Kalbar baru saya yang bikin. Oh iya, Art Pontianak. Saya bingung nih. Saya bukan latar belakang seni ya, Jaya. Iya, Seperti iya. yang ketawa. Saya latar belakangnya seorang pendidikan, seorang guru. Ya, ya. Ketika aku mau buat pameran, Ya. mau nggak mau aku harus belajar lewat buku atau lewat media-media yang ada. Aku nengok dari art lah nantinya, art yang sering menyelenggarakan di berbagai pulau lah di Ya. Kalimantan Barat, di Kalimantan di Indonesia. Art Indonesia gitu kan. Nah, itu pun yang anu kan apa? Yang lebih nampak itu art Bali, art Jogja, art Jakarta gitu. Iya. Biarpun oke Kalimantan Barat itu pun mereka aja gitu kan. Tapi iya. masa kita mau itu gitu, Bang? Ibaratnya kita harus Harus ibaratnya mandiri. Indonesia harus ada gitu, ada Iya. art yang lain gitu, Bang. Itu Iya, iya, iya. yang buat Instagram pertama kali pun art Pontianak pun aku. Gitu. Oh iya, siap. Mungkin art Kalimantan kan. Iya, iya. Iya. Pulau sedikit Tapi aku percaya bahwa gini, bahwa mencintai sebuah seni itu bukan untuk dicintai oleh banyak orang hari ini, tapi beberapa tahun ke depan. Iya, betul. Nah, karena memang ya kita lihatlah salah satu contoh penulis-penulis novel, puisi ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin mereka tidak terkenal. Nah, di bidang seni, tapi di tahun-tahun berikutnya dan kita nggak tahu nih apakah nanti ya di Kalbar khususnya setelah diskusi ini ada peningkatan ya terkait masalah ya teman-teman pemuda yang hari ini punya bakat ya atau punya niat untuk bergelut di bidang seni ya boleh nanti belajar sedikit dengan Bang Jack sendiri gitu. Karena memang hari ini perlu Belajar teman, kendala. perlu teman. Ya maksudnya Berdiskusi, sama-sama ya, belajar berdiskusi, ya kan. Ya sama-sama cita-cita Bang Jack ini kan ada art tadi di Kalbar gitu. Nah, Kalbar, jadi itulah. Hidup itulah. bukan solo gitu, bukan solo teman-teman. Jadi perlu ada teman ya walaupun banyak sastrawan di Kalbar sendiri, tapi juga perlu orang-orang muda. Nah, orang-orang muda itu tadi yang bergelut di bidang seni. Apalagi teman-teman yang udah punya bakat dan sudah paham dengan seni. Nah, silakan tuangkan ya secara bersama, kumpulkan ya dalam satu meja mendiskusikan terkait masalah itu. Nah, terus terkait masalah ini tadi, Bang Jack. Karena kita tadi berbicara tentang ya bukan sejarah lah, perjalanannya Bang Jack menggelut tentang seni. Nah, sekarang kita berbicara tentang pemuda. Nah, kepekaan pemuda terkait masalah seni itu di Kalimantan Barat ya secara khusus di Kota Pontianak. Nah, di Kota Pontianak apakah banyak pemuda atau siswa atau kalangan manapun yang hari ini di Kota Pontianak khususnya itu mencintai seni itu tadi? Atau secara umum ya, secara umum di Kalimantan Barat untuk khusus pemuda. Untuk angkatan aku lah Jaya. Ya. Untuk angkatan atas aku belum terlalu enggak terlalu gimana lah, enggak terlalu ngelihat gitu. Untuk angkatan minum dulu ya. Ya, sambil minum Bang Jack. Oke. Untuk angkatan aku lah, untuk mengapresiasi sebuah seni lah. Itu hanya sekedar wis keren gitu. Is, mantap Kak. Is, keren Kak gitu. Hanya sekedar sampai situ ya sih Jay. Apresiasi tadi ya. Apresiasi teman-teman gitu, hanya bilang mantap Jack. Oke, misalnya oke lah. Misalnya, kau mau minta apa sih Kak gitu kan? Iya. Apa ya?
Kalau ngomong soal bagaimana cara menyikapi dan mengapresiasi seni itu relatif sih, Jai. Ketika seniman memilih menjadi seorang seniman pun, seorang seniman Jogja, saya lupa namanya, dia pun pernah ngomong bahwa dalam tulisannya pernah bilang kalau mau jadi seniman harus berani kere gitu. Ya. Dan kalau menurut pendapat saya ya ketika mau menjadi seniman ya jangan terlalu mementingkan apresiasi gitu. Jangan terlalu mementingkan apresiasi apa segala macam. Ya. Biarpun butuh, biarpun wajib gitu untuk diapresiasi, tapi itu bukan hal yang utama sih. Berarti kalau menurutku. bonus. Kalau Bonus apresiasi lah. itu bonus, ya. Karena yang kita sampaikan di awal bahwa tidak semua orang bisa mengapresiasi seni. Iya. Karena banyak orang yang memang hari ini benci juga dengan seni gitu kan. Seni apa dulu itu? Iya, banyak yang seperti yang seni-seni yang mungkin menurut mereka nggak sesuai. Habis itu ada teman-teman yang mungkin ya bergelut dengan bidang seni yang apa ya, vulgar gitu kan. Banyak juga orang sudut pandang orang itu tidak suka. Sebenarnya apa ya? Kalau misalkan tentang vulgar aja, Ya. ketika orang berpikir, misalnya nonton sebuah pementasan ada vulgar apa segala macam, nonton teater lah khususnya. Ya. Anak-anak teater itu kalau misalkan dia berkerudung gitu, Ya. tapi ketika main teater dia buka kerudung gitu. Misalkan dia di masyarakat elok baik segala macam lah. Ketika dia main teater dia menjadi pelacur apa segala macam. Itu kembali ke konteks lah. Ketika orang mengapresiasi seni, menonton karya seni, orang-orang yang menonton itu, kurasa orang-orang pintar itu. Ya. Bisa meletakkan mana yang namanya sandiwara dan mana yang namanya fakta atau kenyataan lah. Itu sebuah hal yang emang udah disandiwarakan, Mbak. Dan tugas seorang aktor atau seniman dalam suatu panggung atau suatu karyanya pun harus rela gitu, ikhlas untuk melakukan hal tersebut gitu. Iya. Harus ikhlas gitu. Itu sih kalau menurut aku. Tapi gini, Bang Jack, berdasarkan pengalaman ya, pengalaman ya di beberapa mungkin orang yang hari ini mungkin mengajar ya, bergelut di bidang seni, bergelut di bidang kesastraan dan sebagainya, ya biasa ketika menonton seni juga mereka kadang nggak paham juga tentang seni. Kadang seperti ini. Contoh ya, yang awalnya teman-teman itu ya mohon maaf lah, teman-teman yang mungkin berekspresi itu mungkin biasa-biasa aja, kalem dan sebagainya. Ketika bergelut di bidang seni, nah mereka itu dengan apa sih perangkat seni itu, maksudnya ekspresi dan sebagainya, nah vulgar dengan berpakaian yang ketat-ketat gitu. Nah sehingga yang menonton itu biasanya bahkan yang mengedukasikan tentang itu ya teman-teman ya para guru-guru, para dosen-dosen biasanya gitu kan, yang menyatakan bahwa ngapa sih harus konsepnya seperti ini gitu. Nah artinya kan seharusnya mereka juga mengedukasi bahwa seni ini harusnya dipandang seperti ini gitu. Jadi tidak monoton gitu kan, terkait masalah pemahaman. Nah sehingga timbullah tadi hal-hal yang mungkin tidak disukai oleh masyarakat. Orang ini sebenarnya kalem nih, orang ini sebenarnya kalem, tapi ketika main teater bajunya ketat-ketat, gitu. Nyikapinya lah ya. Badannya seksi-seksi gitu, ini berbentuk ini dan sebagainya gitu kan. Nah itu yang buat seni itu tercoreng biasanya. Nah kalau itu bagaimana Bang Jack menyikapi itu? Kalau menurut aku sih Jai, aku katakan sih, orang yang datang ke pameran, orang yang nonton teater, aku rasa orang-orang pintar itu, bukan orang-orang yang buta huruf ya. Ketika pertunjukan hanya dipentaskan hal-hal positif, itu tidak adil itu Jai. Iya. Bahwa biarpun itu sebuah sandiwara, tapi itu sebuah fakta bahwa dunia ini ada positif dan negatif gitu. Iya. Baterai pun ada positif dan negatif gitu. Gini juga, seperti sinetron itu kan, biasanya kan ya tidak kita menutupi lah, ibu-ibu biasanya kan melihat sinetron ini kan sebuah bagian dari seni tadi. Mereka maksudnya ada sutradara yang artinya kan ada di bidang seni juga, mereka teater dan sebagainya, di atas panggung syuting dan sebagainya. Nah mereka juga ibu-ibu ini kadang ini ngapa pelukan nih, ini sebenarnya belum nikah nih, gini itu kan. Nah artinya ketika anak-anak kecil itu jadi didoktrin dari kecil gitu bahwa seperti ini loh orang tua mengajarkan kita gitu, melihat sebuah seni tadi tanpa mereka sadari. Kalau menurut aku sih gini Jai, apa ya, ketika
tontonan. Sebenarnya ini kembali ke penggiat sih. Iya, iya. Kalau hal yang vulgar untuk hal yang dipentaskan di teater itu, seniman itu dalam proses kreatifnya, Iya. dalam tuh mengerjakan produksi teater ataupun kesenian lainnya, Ya. itu tidak sekedar mencari sensasi, Jay. Tapi harus mementingkan apa ya? Ada pesan yang disampaikan gitu. Iya. Itu kalau udah ke sinetron, udah ke Itu masih seni. aku bingung nih sebenarnya. Kalau udah sinetron ini, kalau menurut aku pribadi sih belum sih kalau aku. Karena di situ juga mereka mainkan ekspresi. Iya, betul. Maksudnya seni teater tadi. Mm. Seni teater meskipun mereka tidak di panggung. Nah, meskipun mereka tidak di panggung, mereka di lapangan gitu kan, syuting dan sebagainya Itu kan. lebih ini sih, Jai, lebih kalau udah masuk ke sinetron apa segala macam, selebriti apa segala macam sih, itu udah lain konteks lagi sih. Itu lebih ke manajemen produksi dalam stasiun TV sih kalau menurut aku. Karena ada hal yang pengen mereka putar gitu. Iya, iya, iya. Kalau tidak menampilkan itu mungkin mereka tidak dapat uang gitu kan. Iya, iya, iya. Kalau tidak menampil itu mungkin mereka tidak dapat tontonan. Iya. Berbeda dengan ketika kau Berseni. jiwa kau kesenian yang Ah. murni, kau melewatkan itu apa Iya, tentang tentang hal-hal di belakang material, itulah. segala Iya, macam iya. itulah. Gitu sih. Oke, kalau Bang Jaka sendiri nih melihat seni, karena memang tadi di awal kita berbicara tentang ya ada salah satu masalah lah yang kita ketahui, tidak ada supportnya dari pemerintah, gitu kan. Nah, kalau menurut Bang Jaka itu kan salah satu. Menurut Bang Jaka masalah-masalah seni di Kalbar, khususnya ya, pemahaman Bang Jaka lah atau penglihatan Bang Jaka secara umum atau secara khusus terkait masalah di Kalbar nih seperti apa seni ini, gitu. Masih kering sih, Kering ya. masih kering. Nah, Khususnya anak muda lah. khususnya anak muda. Anak muda apa ya? Masih kurang lah, Jay, masih kurang. Entah mungkin Kalbar ini terlahir mungkin bukan kota yang seperti Jogja Iya, apa iya. semacam, bukan. Tapi ketika orang berpikir ingin mengubah itu, apa salahnya gitu kan? Iya. Kalau aku melihat di kalangan anak muda itu sekarang udah gila sih, Jay. Orang lebih aku pengen jadi YouTuber gitu Oh, kan. iya. Aku pengen jadi selebgram, Iya. selebtalk gitu kan, selebtalk. Siap. Itu kembali ke orang lagi sih, Jay. Iya. Kembali ke orang lagi sih. Aku pribadi juga tidak bisa memaksa ketika orang itu harus seni itu harus gini, harus serius apa segala macam, enggak gitu. Itu kembali ke hati orang masing-masing lagi sih. Tapi harus bertanggung jawab untuk karya yang udah dibuat itu. Ya. Berarti ya tadi kan kita sampaikan bahwa ada masalah, salah satu masalah khusus seni di Kalbar. Ha-ha. Tadi kurangnya support dari pemerintah. Pemerintah. Nah, kalau dari pemahaman Bang Jack sendiri itu ada enggak hal-hal masalah di bidang seni? Habis itu kurangnya tadi keringnya apa ya? Pemuda untuk menggelut di bidang seni atau mempublikasikan bidang seni. Nah, apakah ada lagi gitu? Pertama sih anggaran, Jay. Iya. Kalau dalam pementasan suatu produksi itu pastinya seorang seniman pasti butuh anggaran. Itu pasti. Tapi kalau aku pribadi itu, Jay, aku lebih suka nabung uang untuk buat karyaku itu daripada minta ke pemerintah. Minta ke pemerintah. Karena minta ke orang. gitu ya. minta ke pemerintah itu ibarat kita tuh nunggu hujan emas jatuh itu. Iya, iya. Itu mustahil itu, ah. Dan harus nunggu lama gitu ya. Harus ada by gitu. step. Statement-statement dan aturan-aturan yang berduit Iya. ganda gitu. Jadi seni kita tuh nggak akan muncul-muncul gitu ya. Apalagi kita dipandang sebagai orang yang baru, nimbrung, dan kau siapa gitu Oh, kan. iya. Mending aku buat karya dari tabungan aku gitu. Iya. Biarpun dibilang gila apa segala macam, bodo amat gitu, Pak. Iya. Ya penting Benar. ini hal yang aku suka gitu, Pak. Ya, Kalau untuk apa namanya? Untuk apa tadi ya? Untuk dari masalah. kalangan anak muda Ya, apa? maksudnya gini, secara umum salah satu kan ya suatu masalah tadi keringnya Hmm. pecinta seni di Kalbar. Setelah itu kurangnya anggaran dari pemerintah. Oke. Habis itu tidak mampuan pemuda untuk mengekspresikan Kalau- seni. Nah, itu kalau- salah satu masalah. Kalau untuk pencinta ya, lebih ke orang yang menikmati berarti ya? Menikmati atau apa? Atau Nah, pelakunya ini. atau penikmat? Pelaku. Pelaku. Jadi masalah dalam pelaku itu tadi, masalah dalam pelaku seni. Ya, Ya, itu tadi sih, Jai. Kurangnya diskusi atau dialog sih. terkait masalah Kalau- seni. Aku pun lebih, ya aku secara pribadi emang
ibaratnya gimana ya, cari hal yang berbau tentang seni pun lewat media digital, ikut apa seminar-seminar pun lewat platform-platform yang ada gitu, Bah. Ya. Dari orang-orang dari pulau-pulau luar, dari Jawa. Iya. Lebih dapat di situ gitu. Ketika mungkin kurangnya ini kali, wadah atau tempat. Sebenarnya wadah tempat itu sudah ada. Bagaimana kita ini lagi pintar-pintar sih, Jai. Iya. Pintar-pintar dan ngotot. Itu sih kalau aku pribadi ngotot, pintar-pintar, ngelobi lah ibaratnya, cari rekan untuk itulah. Untuk jadi teman. Teman untuk mengembangkan. buat karya gitulah paling enggaknya. Nah, terus untuk ini, karena kita banyak berbicara tentang seninya ya teman-teman, mulai dari masalah bagaimana merawat, habis itu solusi dari merawat itu tadi, solusi dari masalah tadi. Nah, jadi kita ingin bahas nih terkait masalah karya-karya yang sudah ditampilkan oleh Bang Jack sendiri gitu. Nah, mungkin mulai dari yang yang terkenal atau yang belum terkenal atau yang baru dimulai atau bagaimana ya, seni-seninya. Kalau saya secara pribadi ya melihat bahwa kalau melalui Instagram teman-teman dan di YouTube ya, Bang Jack ini lebih kepada ya seni lukis, ada salah satunya, habis itu karya-karya seninya melalui ciptaan puisi ya, terus kolaborasi terkait masalah puisi dengan teaternya. Nah, itu salah satu karya-karya beliau. Nah, kita ingin ulas dulu nih, mulai dari awal ini. Tadi kan katanya beliau itu menyampaikan bahwa awal di Pontianak dia menulis puisi dulu. Nah, setelah itu saya juga pernah lihat juga novel yang ditulis oleh Bang Jack sendiri itu. Novel. Ya, novel. Masih cerpen, teman-teman. Ya, cerpen. Iya, cerpen yang ini, yang berbentuk novel yang waktu di mata kuliah kalau nggak salah. Oh, ya. Itu sih masih ya, itu yang biasa-biasa ya. Masih biasa. Aduh. Oke, ya, yang paling sering dilakukan lah karya-karyanya, mungkin bisa disampaikan kan. Kalau melihat ke belakang lah, itu mungkin aku masih belum puas. Masih ibaratnya pementasan itu pun masih receh sih kalau menurut aku. Seniman-seniman besar pun masih apa ya, masih kecil gitu. Ya. Dan kalau pameran ya diapresiasi oleh ini sastra Kalbar. Banyak yang support. Ya. Khususnya untuk para penggiat-penggiat di Kalimantan lah. Itu menyupport sekali ya. Dan media yang mengangkat pun paling cuma satu aja itu. Mungkin itu sih. Itu aku berani bilang bahwa virtual pertama kali di Kalbar itu yang dirikan aku gitu. Jadi festival virtual tunggal. Pameran. Oh, pameran lukisan tunggal yang pertama kali virtual, karena pada awalnya pandemi itu semua aku nengok platform segala pameran di Jawa itu semuanya virtual. Ya. Dan di situ pun aku ngerasa udah gelisah nih. Ya, sehingga timbul tadi. Pengen karena iri ya. Karena iri dengan kok orang lain itu. Ya. Jadi aku bikin mending virtual gitu. Mending ini suatu hal yang virtual dan aku harus coba gitu. Ya. Di lamannya NAMS Indonesia. Itu pun teman aku pribadi yang punya. Ya, terus ini awal kepikiran ya terkait masalah karya tadi, judulnya apa itu? Judul karyanya? Yang lukisan atau yang mana? Yang festival itu. Pameran. Ya, pameran. Pameran Tanah Tunggal Ikal. Nah, itu apa ya, tema itu atau judul itu bisa timbul karena apa gitu. Nah, terus apa sih yang ingin dicapai oleh Bang Jack sendiri gitu terkait masalah ya Tanah Tunggal Ikal. Nah, gitu. Dan menceritakan tentang apa di situ gitu. Kalau virtual kemarin sih Jai lebih ke ini sih, apa namanya ya, Tunggal Tanah Ikal itu keresahan diri sendiri sih. Karena secara awalnya gini, yang memicu lahirnya sebuah karya yang aku bikin Tunggal Tanah Ikal itu mulanya ya karena situasi sosial seperti
di pemerintahan yang demo-demo semacam Iya. tentang undang-undang Omnibus Law. Nah, lahirnya dari situ keresahan itu, dan keresahan tentang khususnya budaya-budaya di Kalimantan Barat yang ketika orang sudah tidak mau memegang budaya, mungkin kita sendiri pun udah nggak mau gitu. Contohnya kayak betato apa segala macam, khususnya untuk orang Dayak lah. Iya. Ketika betato dan segala macam itu takut. Iya. Takutnya karena ya ada peringatan tadi, ketika kau betato apa segala macam Nggak bisa jadi pegawai apa segala macam. Iya. Padahal sebenarnya bisa ya kan, harus ada surat dari adatnya, orang-orang adatnya. Tapi aku cuma pengen ini sih, Jai. Tugal Tanah Ikal itu sebenarnya intisarinya tuh, poinnya itu aku angkat dari cerita Dayak Kapuas Kinap. Hulu orang Taman. Oh. Dayak Taman. Dek taman. Ada pesan ketika aku baca ceritanya itu yang judulnya Rirang. Pas waktu itu pun aku pernah lomba pada tahun 2018. Iya, iya, iya. Aku masih ingat. Pesannya itu ketika kita menanam hal yang baik, maka kita akan menuai hal yang baik. Iya. Dan ketika kita akan menanam hal yang buruk, begitu maka sebaliknya kan. Itu yang pengen kuangkat gitu. Ketika ini menjadi poin intisari aku, ya aku nengok ketika ada yang kacau di pemerintahan ini, maka hasilnya juga akan kacau gitu. Iya. Untuk kedepannya ya, untuk kedepan yang jauh lagi. Dan gitu juga di kehidupan sosial, ketika hal yang buruk atau hal yang salah dilakukan, pasti akan mendapatkan hasil yang salah juga. Itu Ya, yang ya. aku angkat. Karena lukisan-lukisan yang aku buat juga itu menggambarkan lebih ke perubahan gaya perubahan penyikapan. Misalnya ada salah satu lukisan yang namanya Hayung. Iya, iya. Lukisan itu aku pengen menggambarkan bahwa adanya perubahan di wanita Dayak. Misalnya dulu wanita Dayak itu ketika dia telinganya panjang, Ya, itu sudah bertato, mulai tidak ada ya. Hampir punah. image zaman dulu itu hal yang indah. Tapi sekarang image di zaman sekarang oke, masih indah, tapi Di itu beberapa sudah takut. kalangan. Di beberapa kalangan itu masih. Dan Terus juga ini dalam cuplikan-cuplikannya yang kita lihat ya, bahwa ada pembahasan di Kinipan ya kalau nggak salah. Ya, ini Kinipan itu yang ditangkap. Iya, iya. Effendi Buhing kalau Buhing, tidak salah. Pak Ya. Effendi Buhing. Itu maksudnya apa itu di cuplikan itu gitu. itu protes aku sih, Jai. Sebenarnya kan ada lukisan yang namanya The Fuck Man. The Fuck Man. The Fuck Man itu aku bikin judulnya karena ya pembakaran hutan yang dikata khususnya di Kalimantan Barat lah, Borneo lah, dikatakan paru-paru dunia, dibangga-banggakan sebagai paru-paru dunia. Sampai sekarang pun ada film dokumenter yang baru terbit dari Ya. Dodge apa namanya, lupa. Itu Yang judulnya Kinipan. Ya, ya. Itu pun bahwa kita sadar gitu, Ya. kita harus sadar bahwa Kalimantan ini bukan paru-paru lagi. Iya, mereka nanam, iya, di cuplikan-cuplikan Kalimantan ini sebagai wadah penyakit dah, ya. khususnya asap. Iya, Itu iya. udah ngerebak dah sampai ke negara tetangga, berapa malunya sebenarnya kan. Ya, Riau apa segala kena kan. Ini udah kacau gitu. Ya cara yang aku bisa lakukan ya bikin karya, ya semoga-moga lah dilihat orang gitu. Semoga-moga lah bisa diambil pesan gitu. Itu yang pengen ku angkat. Adanya keserakahan lah. Ya. Bahasanya keserakahan dari pihak Ya, pihak lah, semua pihak. dari lah. pihak itulah. Yang punya kebijakan lah. Ya. Nah, itu sih kalau aku pribadi itu sih lebih, kalau menyalahkan penduduk adat itu kan tidak masuk akal gitu. Ya. Sebelum Indonesia ada aja orang-orang udah bakar hutan, udah beladang gitu. Itu Ya, kan menyalahkan di kambing hitamkan apa segala macam lah. Ya. Itu hal yang pengen ku angkat gitu. Jadi Bahwa ada cuplikan itu. Nah, makanya terus aku pasti cuplikan ini kayak gitu. terkait masalah judul ya. Judul itu kan kalau tidak salah saya tugal itu kan Tugal itu alat untuk nanam padi. Nanam itu padi. Ya, yang ditugal. Tugal. Berarti Ikal itu ya ikal berkerucut, bawa hal aku kacau gitu. Tugal itu kita nanam. Iya. Benih yang kita tanam ini benih apa lo? Iya. Di tanah yang apa? Apakah di tanah yang pengennya ikal apa segala macam, tanah yang kacau balau ini, jadi benih udah tanah ini kacau, masa menanam benih yang jelek lagi gitu. Iya. Tugal tanah ikal. Nah, gitulah. Itulah filosofinya kalau Iya. bahasa itunya lah, bahasa. Berarti inti sari dari tugal tanah ikal itu bahwa kita menanam di tanah. Nah, jika kita menanam hal yang baik, Oh. seperti pesan yang di Iya, cerita iya. itu tadi,
Itu yang pengen kuangkat. Itu udah Berarti umum sekali, nah. dalam festival itu bahwa ada sebuah kritikan, sebuah keresahan yang ingin disampaikan melalui karya seni. Nah, terus ini karena kita tadi banyak berbicara tentang edukasi seni, habis itu bagaimana merawat seni. Nah, pastinya kan masalah-masalah seni juga kita sudah bahas. Nah, kita mungkin yang terakhir lah ya, teman-teman. Yang terakhir kita berbicara tentang solusi. Nah, solusi tadi tentang masalah yang pemuda, masalah pemerintah, masalah pegiat lain sebagainya. Nah, karena kurangnya tadi keringnya, nah mungkin ada solusi dari Bang Jack untuk mengedukasi teman-teman penonton pada ya malam ini ya. Sudah malam ya? Ya, sudah masuk. Sama juga. Kalau solusi aja aku lebih itu sih berkaca sama diri sendiri sih aku. Ya. Solusi itu aku belum bisa menyampaikan apa solusinya karena Solusi konkret belum ada ya. Karena aku sendiri pun masih berproses itu. Karena kalau dari anak mudanya ketika pengen berkarya ya satu aja pertanyaannya, Mau atau tidak? betapa besar kau ingin barang itu gitu. Jadi ketika pertanyaan itu ada, ya kau harus ngejar itu. Betapa besar kau ingin menciptakan benda itu, betapa besar kau ingin. Karena aku beranggapan gini, Jay. Cita-cita tuh bisa berganti karena cita-cita tuh kan tujuan gitu kan. Jadi kalau aku menggambarkan bahwa hal yang ingin aku capai itu cita-cita gitu. Ya. Jadi satu cita-cita setahun tuh ada cita-cita, setahun lagi cita-cita gitu. Jadi pertanyaannya kembali lagi tadi, berapa pingin sih sebenarnya kau pengen hal itu gitu. Itu pertanyaan besarnya kalau untuk pribadi ya. Ya. Untuk orang lain pun terserah lah. Nah, untuk pemerintah mengedukasi teman-teman lah ya, pemuda yang hari ini untuk mungkin dianggap Bang Jack itu bahwa keringnya atau minimnya pegiat seni atau yang memang punya bakat di bidang seni tapi tidak diaplikasikan, tidak dipublikasikan. Nah, atau dipendam atau didiam-diamkan di dalam kamar dan sebagainya, kan kita nggak tahu juga nih. Nah, jadi untuk Bang Jack lah sendiri untuk menyampaikan kepada penonton. Kepengennya sih gini, ketika saya ataupun orang-orang di luar sana menciptakan sebuah karya, ya monggo lah gitu kan. Iya. Ditunjukkan, dosa malu-malu gitu. Iya. Jangan malu-malu karena aku beranggapan bahwa ketika aku sudah bikin karya, aku harus nunjukkan nih sama orang. Karena di situ karya kita bisa dinilai gitu. Ya, jadi Bisa ada sebuah peningkatan untuk kita ada secara proses koreksian. itulah. Iya. Karena kalau kita buat bagus-bagus, tidak dilihat orang untuk apa gitu. Iya, Untuk apa gitu. benar. Karena ya kalau menurut aku pribadi lah, aku bikin karya juga rata-rata karya aku yang mengkritiki gitu. Mengkritiki apa ya namanya? Kehidupan sosial, pemerintahan, apa segala macam lah. Nafas karyaku lahir dari situ semua gitu. Iya. Ketika ada konflik di kehidupan sosial, aku udah pasti gemetar tuh pengen bikin karya apa segala macam, pasti pengen. Itu poin utamanya. Kalau misalkan teman-teman ada yang bikin lagu entah itu seni tari apa segala macam, jangan alang-alang, itu aja lah. Ya. Jangan alang-alang dan jangan banyak takut. Ya. Karena orang-orang gini, Jay, apa ya? Ketakutan tidak diapresiasi oleh Banyak banyak orang. Oke lah, orang bilang apa ya? Jadi penggiat kesenian atau segala macam itu uangnya nggak ada gitu kan. Iya. Jangan mikirkan itu dulu gitu lah. Iya. Kalau aku pribadi jangan mikirkan itu dulu karena oke, Van Gogh, misalnya Van Gogh itu seniman Belanda, seni lukis Belanda, dan Pram yang menulis buku Bumi Manusia. Itu juga karyanya seperti yang dikatakan kau tadi. Iya. Itu depresiasinya pun udah berapa tahun kemudian gitu kan. Ya. Jadi ya jangan pernah takut gitu bah. Selama kau bisa bahagia dengan hal itu, entah itu ada apresiasi atau tidak pun, tunjukkan aja gitu. Iya. Tunjukkan aja itu. Itu sih, itu yang bisa nanti jadi karakter pribadi lah. Oke, untuk pesan dan kesan untuk penonton mungkin Bang Jack. Pesan dan kesannya,
tetaplah apa ya? Berproses. Gini ya, kesan-kesannya mungkin aku kutip aja lah dari seorang musisi atau legend lah, John Lennon, guys. Mantap. John Lennon tuh pernah bilang, jangan takut ketika hal yang kau buat itu tidak dilihat orang lain. Karena matahari bersinar pun pagi-pagi, sebagian penontonnya masih tidur. Nah, seperti itulah. Jadi jangan pernah takut dengan karya yang kau buat itu tidak dilihat orang apa segala macam, sedangkan matahari yang masih bersinar yang begitu indah pun sebagian penikmatnya lagi tidur itu. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih. Ya, kita tunggu lagi. Ya, terima kasih Bang Jack. Yoi, Sudah menemani asik. pada sore hari ini ya. Sangat santai ya kita ngobrol-ngobrol. Banyak tentang kue seni. kan? Banyak kue, banyak minum, walaupun banyak gangguan-gangguan ya Yoi. dari ini. Cuman ya teman-teman, kita ingatkan lagi ya, tunggu dan saksikan lagi ya podcast kita di hari besok. Ya, kita tidak tahu jamnya jam berapa. Ya, yang penting teman-teman tetap setia menonton karena ada edukasi, karena ada lelucon, karena ada komedi dan lain sebagainya yang ingin kita tampilkan melalui channel ini, teman-teman. Tuh. Oke, mungkin itu saja, teman-teman. Terima kasih sudah setia menonton. Ya, saya ucapkan selamat malam dan salam sejahtera untuk kita. Masih tetap di Sepo, seputar opini kita. Rumah diskusi Pontianak. Oke.